Oke, thank you banget buat Yope Amanda. Sangat menguatkan. Cuman masalahnya harus dipahami, nggak semua suka konten seperti ini. Tapi saya terima kasih buat teman-teman netizen budiman yang mensupport saya, menyemangati saya. Thank you banget. Karena ini bukan sesuatu yang mudah, memperingatkan orang akan sesuatu yang tidak terlihat, seperti zaman Nabi Nuh. Dan itu sesuai. Jadi jelas Yesus bilang pada hari terakhir akan seperti zaman Nuh, di mana manusia akan kawin mengawinkan dan bla bla bla, dosa intinya merajalela. Tapi juga pada hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek. Nah, sebelumnya saya mau mengucap dulu terima kasih sekali lagi yang sudah mensupport saya, yang bisa mengkoreksi diri sendiri. Karena sebenarnya di reel saya ini ditujukan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau cari Tuhan. Dan kalau Anda mau cari Tuhan, satu kecil kesalahan apapun Anda akan mau diteliti, Anda akan meneliti kesalahan itu dan Anda akan mau diperbaiki. Sebagaimana saya sering katakan, saya siap ditegur kalau memang saya ada kesalahan. Dan yang saya sampaikan ini bukan kepastian, dan sebenarnya nggak pernah kepastian karena 23 sampai 25 September itu kan bukan kepastian gitu. Dan kecuali saya menetapkan jam 7, 23 September, 7 pagi, lebih 5 menit, lebih 11 detik, itu sesat gitu. Dan mengenai kadang yang selalu dipahami gini, kita tidak tahu tanggal dan waktunya, hanya Bapak yang tahu. Dan ternyata ayat itu mengacu sekali lagi kepada Rosh Hashanah. Nah ini yang nggak dipahami, dan makanya saya bilang, saya bertahun-tahun sudah dengar ribuan khotbah, tapi tidak pernah ada yang mengkhotbahkan kita anak-anak terang, sehingga hari Tuhan datangnya tidak seperti pencuri. Oke, karena kita roh terang. Dan Yesus juga bilang, kalau kamu tahu pencuri akan datang, bukankah kamu harusnya berjaga-jaga? Nah berarti memang ada saatnya kita juga bisa tahu pencuri akan datang. Dan menarik teman-teman, kenapa pakai kata pencuri? Karena rapture tadi, itu dalam bahasa aslinya, udah terjemahkan bahasa Inggrisnya adalah snatch. Snatch itu ngambil gini, kayak pickpocket, pencuri, set, cepet, bukan perampok ya, beda, copet, set. Nah itu, makanya dikatakan dalam sekejap mata, Paulus bilang. Jadi dari soal rapture itu jelas, percaya nggak percaya silahkan, itu dari firman Tuhan, itu jelas sekali. Tuhan bilang satu diangkat, satu ditinggalkan, satu dibawa, satu ditinggalkan. Nah, jadi pertanyaannya tinggal apa? Tinggal kita mau berjaga-jaga atau tidak. Dan memang dunia akan terlena dengan keuangan. Ya, sekarang pada fokus ngejar uang, ngejar bagaimana saya cari affiliated, jadi affiliator, terus dicari affiliate, terus bagaimana saya mengembangkan bisnis saya, bagaimana saham saya bisa berhasil, bagaimana uang kripto saya. Itu dari sisi uang ya. Terus dari sisi lainnya, kesenangan dunia. Wah, lebih baik nonton film, lebih baik nonton drama, lebih baik nonton yang lucu-lucu, drakor, drama short, dan lain-lain. Semua kita dimanjakan. Kita benar-benar tertidur, gereja benar-benar tertidur. Ya, harus bangun, harus sadar. Oke? Harus mengerti. Dan ini contoh, saya diolok semua dari ujung sampai bawah. Gak apa-apa, siapa direndahkan Tuhan akan meninggikan. Saya percaya itu aja. Jadi teman-teman yang Anda diolok-olok, Anda direndahkan, it's okay. Nabi Nuh juga alami seperti itu. Ketika pintu ditutup baru. Tapi sekali lagi saya tidak memastikan itu 100% itu terjadi rapture. Bukan. Cuman kali ini saya yakin 99%. Bener, tanda di langit udah jelas, ya kan? Bulan merah menjadi darah, terus matahari gelap nanti 21 September nanti. Dan itu bertepatan dengan Rosh Hashanah. Satu jejer. Kalau kurang tanda apalagi nggak ngerti deh saya. Tapi semua tetap kedaulatan Tuhan. Oke, Tuhan berkati, God bless.